Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soalnya ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat tentunya ya. Dan saya selalu berdoa buat Anda semua tetap sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini di pembahasan soal berikut ini adalah tentang dua garis sejajar terpotong oleh garis lurus, gitu kan? Ya, ini disebut garis sejajarnya yang ini. Oke. Kita beri nama garis tersebut adalah A dan B, gitu kan? Ini juga sama, ini dua garis sejajar terpotong. Oke, kita beri nama juga masih ini A dan B lah ya. Oke, karena ini nanti akan dibuat sudutnya. Nah, saya kalau di sini, kalau di gambar ini kita samakan dengan soal ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Sedangkan yang ini diganti oleh sudut. Oke, dari konsep sebenarnya gini, dari konsep garis lurus saja kita bisa mengisi sudut tersebut. Kita buktikan ya. Misalkan di sini sudutnya adalah, misalkan saja ini sudutnya 70 derajat, gitu kan? Maka yang ini udah pasti 110 derajat. Kenapa? Karena garis lurus itu adalah harus 180. Jadi jika yang ini, gitu kan, dijumlah dengan yang ini harus 180 karena berbentuk garis lurus, kan gitu ya. Oke, konsep yang pertama seperti itu. Konsep yang kedua, sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Nah, jadi ini pasti dari konsep garis lurus ke sini ke sebelah sini udah sama, udah pasti itu bisa terisi ya. Ini 110 derajat. Ini pasti dari konsep dari sini ke sini, gitu kan, udah pasti terisi nih. Ini ada 70 derajat karena garis lurus, kan gitu ya. Oke, ini adalah berarti 77. Akhirnya kita bisa dapatkan bahwa jika pada dua garis sejajar yang terpotong oleh garis lurus, maka sudut yang bertolak belakang akan memiliki besar yang sama, gitu kan. Sudut yang bertolak belakang akan memiliki besar yang sama. Nah, berarti ini misalkan diisi juga ya, seperti ini ya. Dan ini misalkan 70 derajat, ini juga sama 70 derajat, 110 derajat. Saya kalau berbicara tentang dua garis sejajar terpotong itu supaya tidak lupa membuat sudut seperti ini. Ini akan seperti ini besarnya ya. Oke. Nah, di sini di dalam dua garis sejajar yang terpotong oleh garis yang lain, garis lurus, itu ada sifat-sifat sudut ya. Sudut yang pertama adalah sifat-sifat sudut ya. Tulis dulu ya. Sifat yang pertama adalah sudut sehadap. Nah, ini yang pertama adalah sehadap. Oke. Nah, yang mana sudut sehadap itu? Sudut sehadap itu yaitu yang sebelah sini. Jadi jika A2, nah, ini akan sehadap dengan B2. Ini A2 ini. Ini B2, sehadap dia, ya kan? Kenapa dikatakan sehadap? Karena menghadap ke arah yang sama. Jadi sudut A2, gitu kan, sehadap, gitu kan? Nah, ini kurang tebal. Sehadap dengan sudut, gitu kan? Sudut B2, gitu kan? Dan ini besarnya akan selalu sama, gitu kan? Besarnya sama, akan selalu sama. Ini kita buktikan ya. Nah, ini nih A2 itu yang ini kan, dan B2 itu yang ini. Ini besarnya sama, yaitu 110 derajat gitu. Untuk di sketsa yang sebelah kanannya kan seperti itu ya. Oke, jadi itu yang perlu diingat tentang sifat sudut. Oke, berikutnya, sifat yang berikutnya adalah sudut yang disebut dalam, gitu kan, berseberangan. Oke. Pengistilahannya kadang-kadang ada yang bilang berseberangan dalam, ya seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat mana sih yang berseberangan dalam itu, gitu kan? Kita lihat di sini ada A4, ya. Ternyata berseberangan dengan B2, gitu kan? Jadi contoh dalam berseberangan itu adalah salah satunya ya sudut A4, gitu kan,
berseberangan dalam gitu. Berseberangan dalam gitu kan dengan B2 gitu. Gitu kan. Nah, itu kenapa dikatakan berseberangan dalam? Karena berada di dalam garis. Nah, itu aja lebih cepatnya ya. Dan ini akan selalu sama ya, besarnya sama. Akan selalu besarnya sama. Kita buktikan ke sketsa ada yang ada sudutnya. Kita lihat. Di sini A4 itu seperti di sini ya. Dan B2 itu di sini. Nah, berarti betul ya, 110 derajat itu berarti sama besarnya. Seperti itu ya, oke. Terus sifat berikutnya adalah ada berseberangan dalam, berarti ada berseberangan luar, gitu kan? Berseberangan luar. Sifat berikutnya adalah berseberangan luar. Gitu kan? Berseberangan luar yang mana? Contohnya berseberangan luar, gitu kan? Sama sih, dikatakan menyeberang itu sebenarnya tadi berseberangan dalam, dikatakan menyeberang itu karena melintasi berbatasan, ada berbatasan dengan garis, gitu kan. Sama berseberangan luar juga melintasi atau berbatasan dengan sebuah garis, misalnya ya. Contohnya, mana yang contoh berseberangan luar, gitu kan. Kita lihat. Kita lihat di sini yang berseberangan luar itu adalah, nah ini contoh A1, gitu kan. A1 itu berseberangan luar dengan B3, gitu kan, seperti itu ya. Oke, jadi saling menyeberangi, gitu kan, itu seperti itu. Maka A1, sudut A1 itu berseberangan luar, gitu kan, berseberangan luar dengan sudut B3. Nah gitu. Dia posisinya menyeberang nih, tuh kan, menyeberang kan, melintasi garis juga sama. Yang disebut menyeberang melintasi garis, ada pembatas, gitu kan. Nah, beradanya di mana? Berada di luar, gitu, di luar garis tuh, di luar semuanya. Nah, itu seperti itu ya, oke. Sudut A1 berseberangan luar itu besarnya sama. Ini lihat nih, A1 70 derajat, gitu kan. B tadi B3 adalah 70 derajat, berarti sama, besarnya sama, gitu kan, seperti itu ya. Berikutnya adalah sudut dalam sepihak, gitu kan, ya oke ya. Sudut dalam sepihak kita tulis. Nah, yang disebut sudut dalam sepihak mana contohnya? Yang disebut dalam sepihak, sudut dalam sepihak itu contohnya misalkan nih A4 dengan B1. Kayak gitu kan. Jadi sudut A4 dan sudut B1. Yang disebut dalam sepihak itu adalah yang berhadapan gitu. Berhadapan. Sepihak itu artinya sudut yang berhadapan. Lihat nih. B4 di sini ya, dengan A4 dengan B1 ini berhadapan nih, saling berhadap-hadapan gitu kan. Itu besarnya, jumlahnya harus 180 derajat, bener nggak ya? Oke, kita lihat yang disebut sudut dalam sepihak itu kan yang ini nih. Jika dijumlah dengan yang ini harus 180, benar ya? 110 tambah 70, benar, 180 gitu. Jadi konsepnya kalian buat aja gambar seperti ini. Sudutnya jangan lupa ya, bahwa sudut seperti itu. Jadi akan tahu, oh besarnya sama, sudut belakang sama, saling bertolak belakang sama, sepihak segini. Lihat dengan sudut. Jadi sifat-sifat ini akan tercover ketika kita membuat skema sudut ini, gitu kan, dengan ada angkanya gitu. Jadi tidak lain lagi gitu kan. Oh yang disebut dalam sepihak ini berarti jumlahnya harus 180 derajat, 70 tambah 110 kan gitu kan. Oh seperti itu kan gitu. Oke, ada yang disebut sudut luar sepihak, gitu kan, sudut luar sepihak, gitu kan. Sudut luar sepihak itu yang mana? Sudut luar sepihak itu, nah ini nih, yang ini bisa ya, A1 dengan B4. Nah itu satu contoh, misalnya
Sudut luar sepihak itu adalah contohnya adalah sudut A1 dan sudut B4. Gitu. Sama, kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Coba kita buktikan. Ya, ini 100 sudut luar sepihak nih dengan yang ini. 70 tambah 110, 180. Benar ya? Nah, itu sifat-sifat sudut yang harus dipahami oleh kita semua ya, biar kita bisa enak dalam menjawab soal. Nah, ini soalnya, kita kembali ke soal, itu tadi materi dulu ya. Dari pernyataan atas yang benar adalah I. Coba I itu apa sih? A2 sehadap dengan B2. A2 yang ini sehadap dengan B2 yang ini sehadap. Betul. Betul ya, menghadap yang sama gitu. A3 dalam berseberangan, A3 itu yang ini, berseberangan dalam dengan B1. Benar, berseberangan dalam itu seperti itu posisinya tadi ya. Coba lihat Bu, coba beri review, dibaca lagi. Oke, lalu luar sepihak A1 gitu kan, A1, luar sepihak dengan B3. Wah, ini bukan, ini mah berseberangan luar. Nah, ini berseberangan luar nih. Ya kan, posisinya seperti ini. Jadi yang tidak betul adalah yang 3. Maka kita pilih yang ada 3-nya, 3 Romawi, 3 I gitu. Salah, berarti ini salah, berarti ini salah, ini salah, gitu kan? Yang betul berarti adalah yang ini, yang betul adalah ini. Oke. I dan II, gitu kan? Oke. Itu tentang konsep 2 garis sejajar yang terpotong oleh garis lurus lainnya. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk soal berikutnya ya. Ya, berikutnya adalah soal nomor 25. Tidak terasa kita sudah ke 25 soal. Oke. Jangan lupa tetap tonton karena pembahasan ini akan lanjut di channel ini, akan lanjut pembahasan soal hingga SMA ya. Oke. Insya Allah hingga SMA. Baik. Kita lanjutkan ya untuk membahas soal nomor 25 ini. Kita catat dulu yang diketahui pada soal. Yang pertama yang diketahui pada soal adalah keliling persegi panjang. Pakai simbol aja ya, persegi panjang seperti ini. Sama dengan gitu kan di sini ya, sama dengan 2 kali keliling persegi. Nah, itu kan seperti itu ya. Oke. Di sini yang lainnya yang diketahui adalah panjang persegi panjangnya adalah 40 cm gitu. Kalau lihat gambar, lalu lebarnya adalah 20 cm. Oke. Dan kita tahu juga bahwa yang ditanyakannya adalah panjang sisi, gitu kan? Panjang sisi, gitu kan? Persegi. Biasanya dalam simbol S, gitu kan? Gitu ya. Baik, kita lihat dulu nih konsep dasarnya bahwa yang disebut keliling persegi panjang itu, keliling persegi panjang memiliki rumus apa ya? Memiliki rumus adalah 2 panjang gitu kan, ditambah 2 lebar. Ini kan, ini nih, yang disebut keliling itu mengelilingi. Ke sini jalan, ke sini jalan, ke sini mengelilingi gitu kan, yang disebut keliling itu seperti itu. Mengelilingi, keliling. Dan di sini ada 2 panjang, berarti kalau dihitungnya ada 2 panjang gitu kan, dan ada 2 lebar. Nah, itu yang disebut keliling persegi panjang. Nah, seperti itu caranya ya. Kenapa keliling 2 panjang kayak 2 lebar? Oke, bisa dipahami mungkin ya. Dan berikutnya adalah keliling persegi, gitu kan. Nah, keliling persegi itu adalah 4 kali sisi. Sama ya konsepnya, mengelilingi. Karena sisinya sama, ini sama, ini sama gitu kan, maka 4 kali berarti 1 jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini, ke sini, ke sini, itu disebut keliling gitu kan, berarti 4 kali sisi. Nah, seperti itu. Oke, karena sisinya sama jadi 4S gitu kan. Baik, nah ini konsep dasarnya tentang keliling. Nah, kita hitung sekarang ya, kita tulis lagi persamaannya yang ini, yang kita dapat, persamaan ini kita dapatkan dari soal ya. Kita tulis lagi dulu, kita tulis dulu di sini bahwa K persegi panjang itu sama dengan 2 kali K persegi.
Nah, seperti itu ya. Nah, keliling persegi panjang yang ini berarti kan, nah kita ganti dengan ini. Kan gitu, karena udah ketahuan rumusnya kan. Konsep dasarnya sudah ada. Oke, jadi kita buat 2P berarti kan ditambah 2L sama dengan 2 kali 4 kali S. Kenapa? Karena ini juga diganti oleh ini. Gitu kan? 2 ini dari bawaan, dari sini. Kan gitu ya? Oke, bisa dipahami ya? Sip, kalau sudah dipahami. Saya yakin Anda paham karena Anda orang cerdas. Di sini kita keluarin tuh biar enak ya. Angka 2-nya kita keluarin. 2 tambah L. Nah, kita keluarin aja lah. Gitu kan? Biar enak menghitungnya. Karena sama aja. 2 kali P ditambah 2L. Hanya mengeluarkan saja. Jangan mengelompokkan saja kan. Ini kita sudah belajar di asosiatif dulu sifat-sifat bilangan bulat. 2 kali 4, 8. Nah, 8S. Kan gitu ya akhirnya ya. 8S. Kita ke sini pembahasannya. Berarti kan kita lihat di sini ada 2. P-nya sudah ada ketahuan ya. P-nya itu adalah 40 dan L-nya adalah 20. Nah, ganti. Yang ini diganti oleh ini karena udah ketahuan kan. 40 dan 20, P dan L-nya, gitu kan? Seperti itu ya. Bisa dipahami mungkin ya. Oke. Akan sama dengan 8S. Jadi tidak mudah kalau sudah seperti ini. Berarti kan 2 kali yang di dalam kurung diselesaikan dulu, berarti 2 kali 60, gitu kan? Sama dengan 8S, gitu kan? Dan 2 kali 60 itu adalah 120, sama dengan ya ini 8S. Gitu kan, seperti itu ya. Oke? Bisa dipahami mungkin ya? Baik. Jadi kita putar sekarang. S berarti sama dengan 120 dibagi 8. Gitu ceritanya. Hasilnya adalah 15 cm. Nah, ini dia. Berarti jawabannya adalah B. Nah, oke ya. Bisa paham mungkin ya. Kalau belum paham, silahkan putar ulang, di pause, lalu play lagi, di pause, play lagi hingga betul-betul paham ya. Dan kalau sudah paham, lanjut ke video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini adalah soal berikutnya ya. Suatu persegi panjang mempunyai luas 84 cm. Nah, kita data dulu yang diketahui pada soal. Diketahui berarti luas sama dengan 84 cm. Luas apa? Luas persegi panjang, gitu kan? Jika salah satu sisinya 7 cm, berarti itu bisa panjang, bisa lebar ya. Oke. Jadi bisa aja salah satu sisinya misalkan kita deplotkan aja misalkan L sama dengan 7 cm lebar ya. Berapakah keliling persegi panjang tersebut? Yang ditanyakan adalah ditanya itu adalah keliling persegi panjang. Dan keliling persegi panjang memiliki rumus 2 tadi ya di pembahasan sebelumnya, P tambah L. Nah itu. Baik, kita selesaikan ya. Berapakah keliling? Berarti salah satu sisi sudah ada ya, 7 cm. Kita mencari sisi lain itu dari luas. Luas persegi panjang. Nah, kita akhirnya memproses yang ini nih. Kita akan mencari sisi yang lain dari penjelasan luas gitu kan. Dari perluasan luas. Jadi sama dengan panjang kali lebar. Jadi rumus dari persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar, gitu kan. Oke. Di sini kita sudah memiliki luasnya ganti nih. Yang ini berarti luas persegi panjang kan udah ketahuan 84. Berarti kita ganti L-nya dan L luasnya dengan 84. Kan gitu ya. Sama dengan P dan L-nya L yang lain sudah ketahuan juga. Ini 7 berarti kan. Oke, berarti ganti dengan angka 7. Gitu kan. Jadi P sama dengan 84 per 7, gitu kan. Ya hasilnya pasti 12 ya kan, karena 84 dibagi 7 adalah 12 cm. Oke, ini adalah panjang, berarti keliling. Nah, nggak masukkan ke sini. Kita sudah punya, sekarang kan sudah lengkap nih. Ada panjang, ada lebar, ini sudah lengkap, ya kan. Maka kita
masukkan ke dalam rumus. Keliling persegi panjang berarti 2 gitu kan. P-nya adalah 12 tambah, kan diganti ya. P ini diganti oleh 12 karena ini. Ya kan? Dan lebarnya diganti dengan ini. Nah, oke ya. 7, 12 tambah 7 ya. Sama dengan 2 kali, nah ini udah begitu, kali 12 tambah 7 berapa sih? Hasilnya adalah 19. Jadi 2 kali 19. Hasilnya adalah 38 cm. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah D. Nah itu. Itu nomor 26. Baik, berikutnya adalah soal nomor 27 nih. Ini soal terakhir untuk sesi video kali ini ya. Oke. Dan kita akan lanjutkan di video-video berikutnya nanti. Oke. Luas layang-layang 104 cm. Oke, berarti langsung aja ya. Diketahui luas sama dengan 104 cm. Tapi ingat ya, ini layang-layang bukan persegi panjang. Jika panjang salah satu diagonalnya, misalkan kita mau makan diagonal 1 lah yang diketahui ya, 16 cm misalnya gitu ya. Hitunglah panjang diagonal yang lain, berarti diagonal 2 lah yang ditanyakan. Yang kita tahu bahwa rumus luas layang-layang itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, sama aja. Setengah kali ya sama aja ya. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus ini, mereplace gitu kan. Kita L-nya ganti dengan 104 kan gitu ya. L-nya ganti dengan 104 berarti sama dengan itu kan, diagonal satunya ganti dengan 16 nah, kali diagonal 2 dibagi 2, kan seperti itu ya, menggunakan rumus. Jadi sama dengan, nah, kita ganti lagi 104 sama dengan, ini coret aja ini, 16 dibagi 2 itu 8. Jadi 8D2 gitu kan gitu ya. Maka hasilnya adalah D2 sama dengan 104 dibagi 8. Hasilnya adalah 13 cm. Berarti jawabannya adalah C. Ya, itu tentang materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali ada suara background di belakang. Itu karena memang kita recordnya adalah di pagi hari di saat jam sibuk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di YouTube Wabil Taufiq Wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.